nggak dihormatin. Kenapa lebih mulia Habib daripada gue? Iri, dengki, hasut, saudara. Iri, dengki, hasut. Mereka mencari-cari. Ditambah lagi mereka ini mengatakan mereka keturunan Wali Songo. Dengan mencari-cari kesalahan para habaib. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari seorang kiai yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak setuju dengan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang dengki. Kenapa? Karena Habib ini meskipun dia bodoh, meskipun dia tidak tahu apa-apa, tetap dimuliakan oleh masyarakat, saudara sekalian. Kok seperti itu pernyataan seorang kiai ini? Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video ya salah seorang kiai, dan nggak tahu ini kiai siapa ya, saya temukan di media sosial yang nanti akan saya tampilkan di layar. Mari kita simak bersama-sama untuk kemudian kita komentari. Intinya mereka menyimpan rasa hasut dalam dirinya. Kenapa Habib kok mulia? Habib yang nggak bisa baca Quran, Habib yang tukang maksiat aja dihormatin. Ya, kalau melihat dari redaksi ini ya, kenapa kok Habib itu mulia, bahkan kenapa Habib yang nggak bisa baca Quran pun dimuliakan. Ya tentu hal ini kembali kepada doktrin-doktrin yang telah ditanamkan di masyarakat, bahwa mereka ini adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena hasud atau apa. Jadi kenapa permasalahan ini, persoalan ini menjadi viral sekarang, apalagi dengan dibukanya dengan tesis Ki Haji Imaduddin di masyarakat, itu bukan karena hasud, bukan karena iri, bukan karena dengki. Tapi apa? Tapi berdasarkan dari kelakuan-kelakuan yang mereka melakukan selama ini, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama ini, yang tidak mencerminkan status mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu, oknumnya ya, itu memanfaatkan dan menjual pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa masyarakat itu, yang meyakini bahwa mereka itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian mereka itu dengan sombongnya, dengan angkuhnya itu merendahkan masyarakat. Serta ketika diteliti data-data dalam kitab-kitab nasab yang non Ba'alawi tentunya, yang mulai dari abad ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah sampai ke abad ke-9 Hijriah, itu tidak ditemukan leluhur dari mereka, leluhur dari para habaib atau leluhur dari Ba'alawi. Sehingga ketika muncul penelitian yang kemudian didukung oleh banyak ulama, banyak kiai, itu oleh mereka dituduh sebagai sikap yang menunjukkan akan iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Ya kalau memang benar mereka ini adalah keturunan Rasul, ya buktikanlah. Jangan kemudian menarasikan doktrin-doktrin yang seperti ini yang dilakukan oleh kiai pribumi yang meyakini bahwa para habib itu mulia. Ini bukan itu sebenarnya, kiai. Alim nggak dihormatin. Kenapa lebih mulia Habib daripada gue? Iri, dengki, hasut, saudara. Iri, dengki, hasut. Mereka mencari-cari. Ditambah lagi mereka ini mengatakan mereka keturunan Wali Songo. Dengan mencari-cari kesalahan para habaib. Ya bukan mencari-cari. Tapi itu memang khususnya yang terjadi di Nusantara, di Indonesia ya saat itu. Mulai dari abad ke-18 pada tahun 1740-an, di mana di situ ada upaya penggulingan kekuasaan atau upaya penggulingan kekuasaan dari Raja Banten yang ke-10, yaitu Sultan Zainul Ashikin kalau tidak salah, yang kemudian upaya itu dimotori oleh seorang perempuan Ba'alawi atau Habibah Ba'alawi yang namanya adalah Fatimah Ba'bud ya, dan Ba'bud itu dari klan Ba'alawi. Dengan upaya-upaya, usaha-usaha untuk meruntuhkan sultan yang saat itu ada, kemudian meracuninya sehingga sultan itu menjadi stres atau gila, sehingga kemudian dituduh bahwa sultan ini sudah stres. Kemudian hal yang sama pun juga dilakukan kepada putra mahkota saat itu, pangeran siapa itu yang pada
pertemuan yang sebelumnya sudah saya ulas, sudah saya bahas. Yang kemudian Habibah Fatimah Ba'bud ini merekomendasikan putranya yang bernama Abdullah, dan menurut riwayat lain itu adalah keponakannya, untuk menjadi putra mahkota. Nah, lalu di situ ada perlawanan dari Tubagus Buang yang kemudian dibantu oleh Kiai Tapa, yang pada akhirnya mereka itu kalah. Dan kemudian ternyata di balik upaya yang dilakukan oleh Habibah Fatimah Ba'bud itu, ya, itu ternyata di belakangnya adalah Londo. Kalau dulu Londo itu kulitnya itu putih, hidungnya mancung, ya berasal dari Eropa. Nah, kalau sekarang Londonya itu Londo ireng yang tidak pede dengan harga dirinya, tidak pede dengan kenusantaraannya, ya, kesukuannya, tetapi malah lebih memuliakan keturunan-keturunan dari bangsa lain. Ya, di antaranya kayak ini. Itu di antaranya adalah kayak ini. Oke, mari kita simak. Ngomong begini, orang-orang yang mengaku keturunan Wali Songo yang dicap oleh Robito, mereka telah terputus dari Wali Songo. Jadi ada upaya dari Robito Halawiyah yang dengan sengaja itu mempersulit, yang saat itu tentunya Wali Songo atau keluarganya, ya, atau Wali Songo lah secara khusus, itu dikatakan sebagai keluarga Ba'alawi yang merupakan keturunan dari Azmat Khan Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, yang tentunya ketika kita telusuri, itu bisa jadi tokoh dari Abdul Malik itu adalah seorang tokoh yang fiktif, yang wujudnya saja itu tidak bisa dibuktikan dalam data sejarah, dan tentu data itu hanya dapat ditemukan di dalam datanya Ba'alawi. Dan ketika kita telaah kitab-kitabnya Ba'alawi yang mulai dari abad 9, abad 10, itu sama sekali nggak ada informasi tentang keturunan dari Abdul Malik, yang merupakan anak dari Alwi Amul Faqih itu, ya, paman dari Faqih Muqaddam. Pada pertengahan abad ke-19 Masehi, yaitu tahun 1850-an lah, bisa maju bisa mundur itu, atau dalam hijriahnya itu ya kurang lebih pertengahan dari abad ke-13 Hijriah, itu barulah ditemukan bahwasanya Wali Songo, atau diklaim atau diaku-aku bahwa Wali Songo itu adalah keturunan dari Ba'alawi, ya, meskipun sampai sekarang masih ada orang-orang yang meyakini bahwa Wali Songo itu adalah keluarga Ba'alawi. Ya, walhasil ketika melihat menelaah beberapa manuskrip-manuskripnya keturunan Wali Songo itu ada nasab mereka yang ternyata bersambungnya bukan kepada Ba'alawi. Ya, intinya itulah mau ke Sayyidina Hasan atau Husain, walhasil bukan dari jalur Ba'alawi. Intinya kan itu. Nah, kemudian kenapa Robito Alawiyah itu menolak keturunan dari Wali Songo untuk menjadi anggota mereka? Ya, lantaran yang mereka akui itu hanya Wali Songo saja, untuk keturunan Wali Songo itu tidak mereka akui sebagai keturunan Wali Songo, sehingga seolah-olah di situ ada upaya bahwa yang menjadi dzurriyyah Nabi itu hanyalah Ba'alawi. Padahal sekarang sudah terbukti dan sudah terbuka, baik itu melalui data ilmiah atau data pustaka dan juga data DNA, itu kan sudah terbukti bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mohon dimengerti ini siapa Kiai siapa ini, nggak tahu saya. Itu yang barangkali menjadi komentar saya. Ya, walhasil jawaban dari saya untuk Kiai ini bahwa kenapa mulia atau dimuliakanlah, kenapa para habaib itu dimuliakan di Indonesia? Ya, tentu karena sudah tertanam di masyarakat sebagai sebuah doktrin yang selalu ditebarkan ke masyarakat secara masif, bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masyarakat yang awam, masyarakat yang polos itu akan menerima atau mudah menerima bahwa mereka ini adalah benar-benar keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baik mereka itu adalah dari kalangan ulama, dari kalangan orang awam, bahkan dari seseorang Habib yang tidak bisa membaca Al-Quran sekalipun, itu akan mereka muliakan lantaran tadi, ya, mereka sudah terdoktrin bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita lihat kalau di sebelum tahun 2000-an, ya mereka biasa-biasa saja. Artinya penghormatan para masyarakat kepada para Ba'alawi ini, para habaib ini, khususnya yang muda-muda atau yang sepuh-sepuh lah, itu tidak seperti sekarang. Kenapa ya? Karena memang masifnya informasi yang disebarkan ke masyarakat,
dengan doktrin bahwa para habaib itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara secara kenyataannya, baik secara data pustaka ataupun data DNA itu tidak terbukti bahwa mereka adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kenapa Duriyah Wali Songo itu tidak diakui oleh Ba'alawiyah? Ya lantaran mereka memang nggak punya data. Robito Alawiyah itu memang tidak punya data tentang keturunan siapa saja yang benar-benar keturunan dari Wali Songo. Yang saat itu mereka atau keturunan Wali Songo itu masih meyakini bahwa Wali Songo adalah keluarga dari Ba'alawi, gitu kan? Nah, sehingga tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dengan mengingat juga bahwa ketika sikap Robito Alawiyah saat itu yang kepada Duriyah dari Wali Songo itu sama loh polanya. Artinya apa? Artinya Robito Alawiyah saat itu yang ingin menerima Duriyah Wali Songo sebagai anggota dari Robito Alawiyah itu menggunakan metode yang sama saat ini digunakan, yaitu apa? Menggunakan data sezaman. Bahkan data yang sezaman itu harus dari generasi ke generasi. Ya, katakanlah 10 generasi, maka ya butuhnya adalah 10 kitab. Itu yang saya dengar ya, informasi. Entah itu benar atau salah, ya silahkan dikonfirmasi langsung kepada Robito Alawiyah sendiri ya. Kemudian juga dengan melihat untuk saat ini, dengan melihat sejarah kelam masa lalu yang tadi saya sebutkan itu mengenai Banten ya, ada upaya untuk penggulingan kekuasaan Raja Banten. Kemudian untuk di tahun 1880-an, di situ ada upayanya Habib Utsman bin Yahya untuk apa? Untuk ya mencegah gerakan-gerakan ahli tarekat yang ada di Banten. Khususnya yang diantaranya adalah Kiai Wasid Cilegon itu ya di tragedi Geger Banten 1888. Yang korbannya itu banyak dan korbannya itu adalah kiai-kiai. Bahkan digantung kalau tidak salah atau dipancung itu ya. Di antaranya adalah Kiai Wasid, kemudian ada kiai-kiai yang lainnya itu yang dibuang ke tempat-tempat yang jauh seperti Syekh Arsyad Tawil, kemudian Tubagus Ismail dan lain sebagainya. Ya, sehingga hal ini tentu ketika dibuka lagi agar masyarakat itu mengetahui akan sejarah yang terjadi di masa lalu, ya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, Nusantara, ya harus mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah masa lalu karena sejarah itu akan terulang. Ya, sejarah itu akan terulang sehingga kita itu harus waspada, harus hati-hati bahwa segala kemungkinan itu akan terjadi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penggalan daripada potongan ceramah dari seorang kiai yang langsung dijawab oleh Gus Aziz Jazuli. Dan betul, apa yang dikatakan oleh Gus Jazuli luar biasa. Dimana ini bukan masalah hal dengki atau tidak, saudara sekalian. Bukan masalahnya kita itu iri dengan apa yang sudah didapat oleh kalian Ba'alwi. Karena mereka ketika datang suatu ilmu yang baru, saudara sekalian, yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang dibawa oleh Kiai Haji Umaruddin, yang dimotori oleh Kiai Haji Umaruddin, ini harus kita terima. Dimana ketika ada teori yang menyatakan bahwasanya bumi itu datar dulu, suhrah wal istifadah, saudara sekalian. Ketika diruntuhkan oleh teori yang baru bahwasanya bumi itu bulat, maka bumi datar itu akan runtuh dengan teori bumi itu bulat, saudara sekalian. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Umaruddin. Suhrah wal istifadah kata mereka, kata para habaib Ba'alwi dan para jongosnya, saudara sekalian, yang menyatakan bahwasanya habaib ini memang keturunan Nabi Muhammad dan beserta dengan bukti-bukti yang ada. Ketika datang Kiai Haji Umaruddin dengan sebuah tesisnya, dengan pertanyaan-pertanyaannya, salah satu pertanyaannya yang paling menakutkan bagi kalian Ba'alwi, saudara sekalian, yaitu bagaimana ketika Anda mengakui sebagai Anda keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Ubaidillah, melalui jalur Ahmad bin Isa, dan notabennya sebagai keturunan Nabi Muhammad, ketika dimintai kitab sezaman pada abad keempat, tidak ada yang menyatakan bahwasanya salah satu anak Ahmad bin Isa al-Muhajir itu adalah Ubaidillah. Bertambah menjadi 4, salah satunya Ubaidillah.
Ketika itu ditanya, adapun kitab zamannya, kitab yang dikarang, kitab yang ada, bukti-bukti yang ada, keberadaan Ubaidillah ini, tidak bisa mereka jawab. Bahkan mereka hanya berani menjawab itu pada abad ke-9, saudara sekalian. Dan Rumail Abbas pun sebagai pakar segalanya untuk klan Ba'alwi. Ya, Rumail Abbas itu pakar DN, pakar biologi, lalu kemudian sejarawan, ahli nasab, dan sebagainya. Rumail Abbas semua. Ketika itu ditanya oleh Kiai Jumaluddin di pada Suka TV, apakah Anda temukan manuskrip-manuskrip kuno, terutama pada abad ke-4, 5, 6, dan 7, 8? Tidak ada. Mentok pada abad ke-9, saudara sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini surah al-istifadah, namun ketika datang ke Kiai Jumaluddin menggugurkan surah al-istifadah mereka, yang katanya mereka itu zuriyah luar biasa. Dan itu semua tidak bisa mereka jawab. Bahkan menuduh Kiai Jumaluddin seperti yang dikatakan Kiai tadi, saudara sekalian. Inilah memang ketika mereka sudah nyaman hidup di Indonesia, saudara sekalian. Lalu kemudian ketika nasab mereka, dengan itu mereka diagung-agungkan. Iya betul. Dengan hal itu, nasab itu mereka diagungkan. Lalu kemudian sekarang itu digugat dan terbukti sudah tidak nyambung kepada Ahmad bin Isa. Akhirnya mereka menuduh Kiai Jumaluddin yang tidak-tidak, saudara sekalian. Dan ketika Kiai Jumaluddin menggelontorkan sebuah pertanyaan, kalau tidak salah 20 pertanyaan yang mustahil mereka bisa jawab, muncul lagi sebuah atau seorang yang luar biasa, sangat cerdas, yaitu Dr. Sugeng, saudara sekalian, dari BRIN, yang menyatakan bahwasanya Ba'alwi ini secara DNA itu haplogrupnya G, saudara sekalian, bukan J. Akhirnya terjawab sudah. Mereka tidak berani menjawab. Yang dulunya Rizik Syihab ketika kita melihat siapa yang mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad, mengaku Habib, yang percaya diri bahwasanya dia mengaku Habib, saudara sekalian, harus tes DNA dulu. Sehingga DNA Nabi kemana, dia kemana. Ada rambut Nabi Muhammad katanya. Dan sekarang ketika dinyatakan bahwasanya bahkan disuruh, digratiskan tes DNA, mereka berlomba-lomba untuk mencari alasan. Bahkan Hanif Alatas, salah satu daripada menantunya Habib Rizik, mengharamkan tes DNA. Haram, saudara sekalian. Ini apa ya? Oleh karena itu, video ini mungkin cocok ditonton oleh para muhibin, ya saudara sekalian, yang masih percaya bahwasanya bukannya kita ketika dia sudah berhenti menjadi zuriyah Nabi, kita lalu memusuhinya. Tidak, saudara sekalian. Yang kita mau Kiai Jumaluddin dan kawan-kawan itu, saudara sekalian, yang memang tidak percaya dengan Habib keturunan Nabi ini, cuma satu maunya, saudara sekalian. Mereka berhenti mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Ada deklarasi, ada pengakuan, klarifikasi. Ya terlepas dari mereka masih dipanggil Habib atau tidak, ya terserah itu, saudara sekalian. Yang penting mereka berhenti mengaku. Apalagi mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah kakek ente atau kakek aneh. Kok seperti itu, saudara sekalian? Seakan-akan Rasul itu milik mereka, hanya milik Ba'alwi. Mungkin hanya ini saja, saudara sekalian. Saya tidak kuat untuk bicara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.